Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Jamaah Masjid Al-Iqbal rahimakumullah. Ikan hiu makan tomat. Keliru ya. Ikan bawal makan tomat. Jamaah Al-Iqbal tetap semangat. Tetapi ikan bawal, ikan hiu, Jamaah Al-Iqbal alhamdulillah semakin maju. Ma'asyiral muslimin jamaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, diberikan kesempatan, dan yang terakhir diberikan niat. Ada juga orang yang tidak diberikan kesehatan, mungkin berbeda dengan kondisi yang kurang fit dan sebagainya. Tapi karena Allah masih memberikan kesempatan hidup dan niat juga sampai di sini. Ada orang yang diberi sehat, diberi sempat, bahkan diberikan segalanya tanpa ada halangan sedikit pun, tapi kalau tidak niat juga tidak akan sampai. Alhamdulillah kita di sini dengan segala kondisi kesehatan kita, tapi insya Allah rohani kita insya Allah sehat, karena bisa sampai di tempat ini dengan mau terpaksa mau tidak, yang penting lebih baik terpaksa masuk surga daripada tidak dipaksa masuk neraka, kan begitu. Bapak Ibu rahimakumullah dan adik-adik saya yang berbahagia, pada kali ini saya akan menyampaikan sedikit tema, walaupun tema ini pernah diangkat oleh ustadz-ustadz yang terdahulu, Ustadz Adam dan sebagainya, yaitu tentang bagaimana kita itu melazimkan diri sayyidul istighfar. Karena yang namanya agama itu tidak hanya teori saja, tapi paling tidak kita pasca Ramadan ini tidak seperti benang yang tercerai-berai kembali. Paling tidak ada 1-2 amalan atau tausiah dari ustadz, para asatid ya, itu yang diamalkan. Ya paling tidak misalkan kita melazimkan sayyidul istighfar ini, baik itu dikala kita sempit maupun dikala kita sedang lapang. Karena kebanyakan kalau dipikir orang itu banyak sempitnya ya. Bahkan cita-cita yang selama ini kita pinginkan itu hampir 99% tidak tercapai. Saya ini jelek-jelek dulu juga pernah tes angkatan udara ya. Tapi ya lewat saja ya. Itu yang menjadi cita-cita. Terus pengen tes yang lain, keuangan seperti Pak Budi nih, sama-sama Pak Budi, tapi ternyata juga nggak masuk. Dan sebagainya sampai di pertambangan nggak masuk juga. Berarti hampir 99% cita-cita saya itu tidak ada yang tercapai. Alhamdulillah cita-cita jadi ustadz itu tidak, tapi ya asal memberikan ilmu itu disebut dengan ustadz, gitu Mas Adam. Itu tentang apa yang kita cita-citakan itu banyak yang tidak tercapai karena kita berharap kepada dunia dan manusia.
Tapi insya Allah ketika kita berharap hanya kepada Allah, insya Allah dunia itu akan mengikuti. Ma'asyiral muslimin jamaah subuh rahimakumullah. Istighfar ini ada yang istighfarnya kita memilih. Yang pendek juga ada, astaghfirullahal azim, yang agak panjang sedikit, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Oh, saya pilih yang panjang, itu biasanya ya amalannya yang panjang. Ada yang imam itu, mohon maaf ya Bapak Ibu, mungkin sering digelendengi, terlalu cepat ya imam kok cepet-cepet. Boyokku iki pegel ya Mas, cepet-cepet. Lending kluk rada kangelan. Ada juga yang terlalu panjang. Imam kok dawu lah ndelok sinetron. Dan sebagainya dan sebagainya. Sehingga kalau jadi imam di sini juga mungkin kalau Bapak Ibu merasakan, saya mungkin pertama kali waktu imam itu yang dredeg ya. Mungkin Mas Ustadz Adam saja juga sama, ketika di depan sini yang dipikir itu macam-macam. Kadang-kadang malah ada makam liwer itu pikiran, wah bandengi warung ditutupi dan sebagainya. Nanti bacaan itu kadang-kadang bisa menghilang dalam sekejap. Jadi ya kalau jadi imam, niat jadi imam ya sudah, bacaan begitu ya diusahakan yang baik. Tapi ada jamaah yang mungkin macam-macam tuh ya, memang namanya jamaah. Kalau satu orang ya nggak macam-macam ya. Itu tentang Sayyidul Istighfar. Yang panjang, nah yang panjang ini adalah Sayyidul Istighfar. Mungkin Bapak Ibu sudah hafal nih. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sona'tu abu ulaka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sepertinya yang bapak-bapak ngantuk ini, ibu-ibu yang hafal. Karena di tim tadarus pun juga ibu-ibu hampir 30-an, kalau tim bapak-bapak semakin mengkeret. Dulunya 15 menjadi 10, lama-lama menjadi 7, belum lama 4, lama-lama 3, lama-lama ya semoga saja pasca Ramadan tidak menghilang begitu. Semakin maju semakin menghilang. Ini Sayyidul Istighfar. Nah, kalau bisa kita istighfar atau kita membaca doa tertentu, itu lebih baik kalau kita itu tahu artinya. Jangan hanya doa yang tahu Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Mungkin saja artinya enggak tahu loh kita. Berdoa, ada yang berdoa itu yang penting amin ya, padahal enggak tahu artinya. Nek ustadz keliru lindungo, amin, amin, amin. Padahal doanya keliru ya. Bacanya keliru maka doanya juga keliru. Bahkan ada yang mengesahkan Allah saja bisa mengkufurkan ya, tidak mengesahkan Allah, menduakan Allah gara-gara ucapan yang keliru. Artinya dari Sayyidul Istighfar tadi ini saya baca, ya Allah, Engkaulah Tuhanku. Tidak ada yang patut disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang telah menciptakanku dan aku adalah hamba-Mu, dan di atas ikatan janji-Mu yang aku jalankan semampuku. Aku berlindung kepadamu dari segala perbuatan jelek yang telah kuperbuat. Aku mengakuimu atas nikmat-Mu kepadaku, dan aku mengakui dosaku kepadaku, maka ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni segala dosa kecuali Engkau. Ternyata dari artinya saja cukup luar biasa nih. Jadi mari Bapak Ibu, saya juga sering sudah mulai melazimkan Sayyidul Istighfar ini mulai ya setahunan ini, sehingga untuk siap ceramah di tahun 1444 Hijriah sudah hafal nih. Jadi saya kalau mau ceramah itu satu tahun sebelumnya sudah persiapan. Karena mohon maaf Ustadz Adam, saya itu Ustadz PowerPoint gitu. Jadi kalau PowerPoint ya kan ada petunjuknya. Makanya saya bawa catatan, takutnya nanti blending kemana-mana malah intinya nggak sampai. Lalu keistimewaan dari Sayyidul Istighfar,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bismillahirrahmanirrahim, mangqalaha minan nahari muqinam biha famata minhu wa yaumihi qabla ayyumsiya fahuwa min aqdil jannah wa man qalaha minal laili wa huwa mu'minam biha famata qabla ayyusibiha fahuwa min ahlil jannah. Barang siapa yang mengucapkan sayyidul istighfar pada siang hari dan meyakininya ampunannya akan diterima Allah, kemudian dia mati pada hari itu sebelum sore, maka dia termasuk golongan penghuni surga. Dan barang siapa yang mengucapkan pada malam hari dalam keadaan meyakininya, kemudian dia mati sebelum waktu pagi, maka dia termasuk penghuni surga. Ternyata dengan sayyidul istighfar itu luar biasa Bapak Ibu. Nah, bagaimana cara kita menghafalkan? Gampang. Di dekat kompor ditempeli itu stiker sayyidul istighfar. Nah, sambil masak, Allahumma anta robbi la ilaha illa anta, dan sebagainya. Jangan ditulis dan sebagainya, tetap ditulisnya full. Nah, bagaimana menghafal lagi? Di dashboard mobil, taruh di situ. Bagaimana cara menghafal lagi? Kalau yang naik motor tempel di depan sini, ya, di depan helm sini, biar nggak kelihatan malah, atau di dashboard motor di situ. Ternyata dimanapun kita berada itu kita bisa mengamalkan yang baik-baik. Kalau tidak, lafal ini kalau tidak biasakan dengan sayyidul istighfar, nanti ngomongnya kemana-mana. Bahkan setelah taklim begini pun kalau ketemu Pak Haji Tio mungkin ya malah kemana-mana nih. Mungkin ketemu dengan jamaah yang lain ngomong malah kemana-mana. Akhirnya menjadi ghibah. Bahkan ghibah itu menjadi dosa yang tidak terasa. Sithik-sithik ra ketara jebule gawe dosa dan sebagainya. Saya bukan penyanyi. Intinya kadang-kadang kita berucap itu kalau tidak dipikir, bahkan kalau jarang melakukan istighfar, itu kita tidak terkontrol. Makanya orang banyak diam itu juga emas katanya. Tapi kalau sedang rapat penting kok meneng wae ya nggak baik juga. Kadang-kadang kita juga harus berbicara. Ustadz kok meneng wae, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, cukup ya, waalaikumsalam, ya nggak benar juga. Itu yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga kita dengan tambahnya ilmu, ya, tambah amal kita sesuai dengan doa kita tadi, semampu kita. Semampu kita ya dengan berusaha. Kalau bisa berlari kenapa tidak. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.